Welcome to Suara Rakyat Channel. Terus Bu, jangan diteruskan. Nama saya sama istri saya itu ada enggak? Alhamdulillah tidak Pak lah. Itu saya tak panggil. Dia kan lagi jemur baju di lantai 2 dulu. Kita berpelukan sama istri, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya AHRM Permana di Suara Rakyat, dan kita ada di ruang tamu. Tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang keseharian mereka, atau hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan tamu saya kali ini spesial. Ini mantan Ketua KPU Kota Semarang, Muhammad Hakim Junaidi. Apa kabar Mas Hakim? Alhamdulillah Mas Ahyar, sehat. Gimana Mas Ahyar kabarnya juga? Sehat Mas, jadi lemu ya? Iya, siap. Iya. Saya sudah lama tidak bertemu Mas Hakim. Kemudian suatu saat mendengar kabar Mas Hakim sibuk menangani warga yang terkena COVID-19. Ini diunggah di medsos, dan kemudian saya tertarik untuk, Mas, ngobrol di ruang tamu, gak ngomong politik, ngomong COVID. Siap. Berbagi pengalaman. Ya. Soal pengalaman itu, Mas, rasanya kan pengalaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, menangani COVID. Ya. Boleh diceritakan? Ya, jadi gini Mas Ahyar, jadi memang saya kan tinggal di sebuah perumahan ya, di daerah Ngalian itu, di tempatnya di Pandana Merdeka. Jadi waktu itu memang situasi nasional COVID lagi rame-ramenya. Jadi kebetulan saya itu ketua RT. Oh, jadi tamuku ki pernah tukang ojek dan saya ketua RT. Ketua RT ya. Jabatan keren keren. Jadi aku rawani Mas ketua RT. Jadi begitu nggak di KPU ya, kita kembali ke masyarakat lah ngurusin ya. Jadi kebetulan waktu saya di ketua RT, itu bermula memang dari salah satu warga kita yang memang sakit. Nah, kebetulan warga saya itu kebetulan secara pribadi, personal dekat, karena termasuk beliau itu salah satu kita kan ada ngaji itu Mas di tempat saya itu ngaji udah puluhan tahun lah ini. Beliau salah satu yang ikut ngaji di tempat secara bergiliran. Mas Hakim ini dosen Fakultas Syariah. UIN Wali Songo. Jadi soal syariah dan UIN engkau juga perlu dibicarakan. Nek ngaji ki wangun lah. Iya, jadi itu dia bercerita bahwa istrinya sudah sekitar waktu itu hari Kamis lah kira-kira ya. Istrinya sudah 2 hari itu agak batuk-batuk, agak berkepanjangan. Terus singkat cerita di hari Kamis itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dia cerita suaminya itu pokoknya minta doanya dari warga, sudah kita doakan. Nah, saya juga kontak. Waktu itu belum tahu ya? Belum waktu itu belum tahu sakitnya apa. Cuma memang beliau di semingguan itu sering batuk itu. Jadi tanda-tanda yang nanti toh akhirnya ketahuan COVID itu ya hanya batuk-batuk itu aja. Nah, kemudian malam Jumat saya cek, baik Pak. Terus ya itu pas hari raya Idul Adha itu, Mas. Jadi ini kasus yang sudah agak lama. Agak lama ya, betul. Termasuk ledakan awal yang terjadi di Kota Semarang begitulah ya. Kalau sekarang orang sudah lebih paham soal COVID, waktu itu agak belum berbeda gitu. Waktu itu belum. Dan menurut saya kasus yang di tempat saya itu mungkin rekor kali ya. Satu wilayah RT. Kita itu hanya 38 KK. Ya. Jadi kebetulan satu gang itu adep-adepan gitu. Jadi waktu itu hanya satu gang saja. Hanya satu gang. Yang RT kebetulan satu gang, dan itu 21 orang akhirnya kena COVID lah waktu itu. Begitu kembali ke cerita yang tadi itu, hari Jumat pagi sempat saya WA, Pak gimana istri, Pak itu loh Mas Ahyar, kadar oksigen di darah itu hanya 70-an. Jadi rendah gitu ya? Rendah kan, kalau 70 karena memang rendah ya, karena sempat harus pakai oksigen lah begitu. Udah nanti kita doakan Pak habis sholat Idul Adha. Betul begitu.
selesai Idul Adha sekitar jam 7-an, warga saya kumpulkan di jalan gitu kan, sambil pulang dari masjid. Sebelum itu kita kumpulkan, kita doakan istrinya Pak Kiai itu. Nah, terus kita pulang, persiapan untuk untuk panitia kurban. Saya udah pakai, saya buat rumah makan, terus pakai celana 3/4 gitu ya, udah bawa pisau dan sebagainya, ada siap tempur gitu lah ya. Siap tempur lah. Nah, diberitahulah bahwa beliau itu meninggal. Gitu, meninggal. Sudah dengan pemberitaan Covid atau belum? Waktu itu belum. Nah, cuma meninggal. Terus udah saya langsung kontak ketua itu korban, saya nggak ikut, saya harus ngurusi. Terus sempat saya samper ke saya ngajak salah satu warga saya, Pak Warno itu ke rumah sakit. Kemudian saya biasa saya tetap salaman sama Pak Kiki, sempat ngobrol, cuma ya saya pakai masker memang, dan beliau juga pakai masker lah. Waktu itu diskusinya keluarga Pak Kiki dengan rumah sakit, meskipun sudah di swab dan belum ada hasilnya, dilakukan protokol COVID, begitu ceritanya. Nah, itu awal mulanya itu, mulanya gitu. Kemudian dari awal mula itu yang dicerita yang sudah diunggah Mas Hakim kan, sesudah itu, sesudah pemakaman baru muncul informasi positif. Ya, betul. Bagaimana kemudian dari satu kasus ini terus sampai 20? Ya. 20 ya? 20. Dan rekor, pokoknya rekor. Apa kerepotan yang dialami dengan 20? Rasanya ini perlu di-share karena banyak kawan di luar sana yang tetangga, saudara, kerabatnya positif COVID dan jadi kebingungan bagaimana mengatasinya. Jadi memang saya kebetulan pernah punya pengalaman berbincang-bincang dengan teman yang kena COVID juga. Salah satu anggota KPU Budiana itu kan suaminya meninggal. Saya kebetulan seharian penuh itu ke Boyolali lah. Jadi saya punya bekal ketika saya diceritai oleh petugas COVID yang di Boyolali itu. Nah, begitu protokol COVID, kemudian Pak Gigih dan anaknya itu dilakukan swab karena waktu itu keluarga yang meninggal itu. Nah, ketahuan positif itu hari Kamis. Sepekan kemudian. Jadi kan meninggalkan hari Jumat ya, betul. Beliau waktu itu tes kalau nggak salah hari Senin. Seluruh warga almarhumah itu tes, kemudian baru keluar itu hari Kamis. Nah, tapi sebelum itu, Mas Ahyar, karena itu karena itu diduga COVID, kan kita udah dapat informasi ya dari tanda-tanda beliau sebelum meninggal itu. Memang saya langsung kontak puskesmas. Saya minta puskesmas untuk memberikan edukasi kepada warga saya bagaimana cara menghadapi COVID. Saya langsung undang waktu itu. Jadi kalau nggak salah malam Rabunya. Di tempat Mas Hakim itu kan tidak terduga, satu RT tiba-tiba 20 orang terkena COVID-19. Betul. Kerepotan macam apa yang dihadapi? Jadi begitu tadi ya Mas, jadi yang keluarga yang meninggal itu COVID, kemudian tesnya itu hari Kamis, positif ketiga-tiganya lah. Sepekan setelah meninggal. Lalu ini kita waktu itu sudah, karena sebelum tes COVID itu pun kan juga kita udah koordinasi dengan terutama puskesmas ya. Berarti saya beritahu puskesmas, Pak Hakim berarti harus di tracking istilahnya KE, orang yang kontak erat dengan yang meninggal. Akhirnya saya buat ini Mas, saya tanya satu persatu itu. Siapa kemarin yang ketemu keluarganya atau almarhum? Kita tracking. Termasuk yang datang pada hari pas layat. Padahal sebenarnya waktu pas kita juga protokol. Gitu ya? Akhirnya ketemulah orang sekitar 39. 39. Itu Mas Hakim termasuk ya? Saya termasuk dan itu termasuk karena kan saya juga termasuk kontak erat dengan yang positif, terutama pada saat di rumah sakit. Saya juga ikut nyolati juga di rumah sakit. Saya juga ikut di rumah juga. Jadi dan berinteraksi erat dengan keluarga. Jadi semuanya. Jadi ada 39 orang. Kemudian dapatlah hari Jumat
di semua 39 itu di swab. Jam Sabtu itu saya sudah dapat kabar. Sabtu itu dari Bu Indah sekitar jam setengah Indah 6. Itu siapa? Ketua Kepala Puskesmas. Oh, Kepala Puskesmas. Pak Hakim, ini sudah ada datanya. Sebutlah. Pak. Pertama beliau 6 orang. Waduh, 6 orang. Waduh, 6 Wes orang. kaget. Kaget saya udah langsung 6 kan, 6 orang. Terus Bu, jangan diteruskan. Nama saya sama istri saya itu ada enggak gitu. Egois gitu. Karena begitu 6 itu saya langsung nangis, waduh Masya Allah gitu ya. Nah, terus begitu nama Pak Hakim lengkapnya siapa? Muhammad Hakim Junaidi. Istrinya siapa? Mutia. Alhamdulillah tidak Pak lah, itu saya tak panggil. Dia kan lagi jemur baju di lantai 2 dulu. Kita berpelukan sama istri ya Allah. Artinya saya seneng, alhamdulillah tidak kena, tapi saya juga sedih. Ternyata ada 6 warga saya yang kena. Loh, Pak, tapi ini belum selesai Pak katanya. Waduh, loh, kalau belum selesai. Lah, singkat cerita sampai 20 itu. Wah, saya tangisan sama istri. Saya bayangkan, ya Allah, ini warga saya 30. Jumlah warga berapa? Jumlah kakaknya 38. Kira-kira kalau dibuat rata-rata 4 ya sekitar 200-an lah. Saya bayangkan, waduh Masya Allah. Ya sudah, akhirnya sudah saya kumpulkan. Karena mereka belum pernah tahu Mas. Jadi bapak itu saya kumpulkan, karena kan mereka akan ditelepon satu persatu. Tapi saya sudah komplit, saya kumpul Pak. Ini ya saya ceritakan lah bahwa dari 20 itu juga tadi yang saya tulis di medsos itu juga ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ada orang yang menurut dugaan saya itu dia kena, atau sebaliknya ada orang yang saya duga tidak mungkin kena ternyata kena. Jadi walhasil makanya saya tulis di medsos saya itu bahwa sebenarnya istilah klaster ini memang harus ditinjau ulang dalam konteks jangan sampai penyebutan klaster ini menjadi orang yang memang menjadi di tracer itu menjadi kemunculan pertama kali menjadi tidak kuat secara mental. Gitu. Jadi apa itu juga terjadi di tempat Mas Hakim? Kan sebagai orang yang beraktivitas berkait dengan berita setiap hari, ngerti nih saya bahwa wilayah Pandana, Manyaran lah ya. Beringin. Ngalian ya, itu menjadi salah satu klaster ledakan awal di Kota Semarang, tapi saya tidak tahu kalau ternyata Mas Hakim ngerti mesti kan dari berita keren. Apa itu juga terjadi ketika disebut sebagai klaster ada perasaan nggak nyaman atau apa gitu? Jadi gini Mas, itu kan begitu ketoan hari Sabtu pagi, mereka langsung ke rumah dinas. Jadi 20 orang itu rumah dinas. Nah, OTG semua itu? Iya, ada yang OTG, ada yang memang agak flu gitu. Jadi itu. Tapi tidak ada yang berat gitu Pak ya? Berat. Oh ya, waktu itu belum sampai 20 Mas, karena hari Seninnya itu kita ada 9 orang yang belum di tracing. Sehingga waktu itu yang 9 orang itu ada 3 orang sehingga genap menjadi 20. Yang hari Seninnya juga mereka ke rumah dinas. Nah, dari 20 orang itu tingkat kesembuhannya itu macam-macam. Jadi mereka istilahnya itu ada kita sudah S3 Mas Hakim. Apa itu? Jadi ada S2, S3, S4 sampai S5. Jadi S2 itu dia swab 2 kali. Oh. Jadi orang usah pasar sarjana. Nggak usah pakai sarjana. Jadi ada yang swab 2 kali sembuh. Terus ada yang swab 3 kali sembuh. Ada swab 4 kali baru sembuh. Yang terakhir itu 1 orang yang sampai 5 kali. Dan semuanya itu memang berdasarkan pengalaman warga saya itu terkait dengan kesiapan mental dalam rangka menerima COVID itu. Oke, terima kasih Mas Hakim atas kehadirannya di ruang tamu, bisa bercerita. Saya kira ini penting, bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Jika Anda merasa perbincangan ngalor ngidul saya dengan Mas Hakim itu bermanfaat, silahkan share sehingga manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten-konten yang semacam ini. Terima kasih Mas Hakim. Masih Mas Ahyar, bisa diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, terima kasih sekali lagi dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahyar M. Permana, yuk berbagi cahaya.